Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifka Horna Malik dengan NIM 251252537, mahasiswi Prodi Farmasi semester 2. Kali ini saya akan mempresentasikan PPT tentang asam amino dan protein. Baik, saya berasal dari kelompok 9 dan berikut adalah teman-teman kelompok saya. Yang pertama yaitu asam amino. Yang pertama ada definisi. Asam amino adalah senyawa organik yang berfungsi sebagai blok pembangun utama protein dan perantara dalam metabolisme tubuh. Yang kedua, asam amino merupakan komponen utama penyusun protein yang dibagi dalam dua kelompok, yaitu asam amino esensial dan non-esensial. Klasifikasinya yaitu asam amino esensial tidak dapat diproduksi dalam tubuh sehingga sering harus ditambahkan dalam bentuk makanan terdiri dari lisin, metionin, valin, histidin, fenilanin, arginin, isoleusin, trionin, leusin, dan triptofan. Asam amino non-esensial dapat diproduksi dalam tubuh, terdiri dari asam aspartat, asam glutamat, alanin, tirosin, sistin, glisin, serin, prolin, hidroksilin glutamin, dan hidroksiprolin. Terdapat 4 golongan asam amino, yaitu yang pertama golongan dengan gugus R nonpolar atau hidrofobik, yang kedua golongan dengan gugus R polar tetapi tidak bermuatan, ketiga golongan dengan gugus R bermuatan negatif, keempat golongan dengan gugus R bermuatan positif. Di dalam tiap-tiap golongan terdapat urutan polaritas, ukuran, dan bentuk gugus R. Yang pertama, asam amino mempunyai gugus R nonpolar. Gugus R di dalam penggolongan asam amino ini merupakan hidrokarbon dan bersifat hidrofobik. Golongan ini meliputi 7 asam amino, yaitu glisin, alanin, prolin, valin, leusin, isoleusin, dan metionin. Golongan ini meliputi 5 asam amino dengan gugus R alifatik, yaitu alanin, valin, leusin, isoleusin, dan prolin. 2 dengan lingkaran aromatik, yaitu fenilanin dan triptofan, dan 1 yang mengandung sulfur, yaitu metionin. Berikut adalah gambar struktur kimia dari kelompok asam amino nonpolar dengan gugus R alifatik. Asam amino adalah unit penyusun protein. Secara umum, setiap asam amino memiliki struktur dasar yang sama, yaitu gugus amina, yaitu H3N+, gugus karboksil COO-, dan atom hidrogen H yang terikat pada atom karbon alfa C. Yang membedakan satu asam amino dengan yang lainnya adalah gugus R atau rantai samping, yang pada gambar tersebut diberi serotan warna merah muda atau pink. Ada 7 asam amino yang termasuk dalam kelompok nonpolar alifatik ini. Yang pertama, glisin, yaitu asam amino paling sederhana karena gugus R-nya hanya berupa 1 atom hidrogen. Yang kedua ada alanin, memiliki gugus R berupa gugus metil sederhana. Ketiga ada prolin, unik karena rantai sampingnya membentuk struktur cincin yang berikatan kembali dengan gugus amina pada kerangka utama. Ini memberikan kekakuan ekstra pada struktur protein. Yang keempat ada valin, memiliki gugus R hidrokarbon yang bercabang berbentuk huruf V. Yang kelima ada leusin, memiliki rantai hidrokarbon bercabang yang lebih panjang dari valin. Yang keenam ada isoleusin, isomer dari leusin, memiliki jumlah atom yang sama tetapi susunan strukturnya berbeda atau posisi cabangnya berbeda. Yang ketujuh, metionin, memiliki rantai samping alifatik yang mengandung atom belerang atau sulfur di dalam rantainya. Selanjutnya, asam amino mempunyai gugus R aromatik. Gugus R mengandung gugus aromatik atau bentuk siklik, termasuk dalam kelompok ini adalah fenilanin, tirosin, dan juga triptofan. Berikut adalah gambar strukturnya, sama seperti kelompok sebelumnya. Bagian yang diberi sorotan warna merah muda atau pink itu adalah gugus R atau rantai samping yang membedakan setiap jenis asam amino, namun karakteristik utama kelompok ini sangat berbeda karena struktur rantai sampingnya. Gugus R pada kelompok ini mengandung struktur cincin karbon tertutup yang memiliki ikatan rangkap selang-seling, yaitu cincin aromatik seperti cincin benzena. Pada gambar ada
tiga macam asam amino. Yang pertama ada fenilanin, memiliki gugus R berupa gugus metil yang mengikat cincin fenil, benzena sederhana. Asam amino ini bersifat sangat nonpolar atau hidrofobik. Yang kedua ada tirosin, strukturnya mirip dengan fenilanin tetapi memiliki gugus hidroksil yang menempel pada cincin benzenanya. Keberadaan gugus ini membuat tirosin ini sedikit lebih polar dibandingkan dengan fenilanin. Dan yang ketiga ada triptofan, memiliki gugus R yang paling besar dan kompleks di antara ketiganya, yaitu berupa cincin indol, gabungan cincin segi 6 dan segi 5 yang mengandung nitrogen. Baik, yang kedua, asam amino mempunyai gugus R polar tidak bermuatan. Gugus R dari asam amino polar lebih larut dalam air atau lebih hidrofilik dibandingkan dengan asam amino nonpolar. Karena golongan ini mengandung gugus fungsional yang membentuk ikatan hidrogen dengan air. Golongan ini meliputi serin, treonin, sistein, asparagin, dan juga glutamin. Berikut adalah gambar reaksinya. Di dalam gambar tersebut ada 5 contoh asam amino yang masuk dalam kategori ini. Gugus R terdapat pada gambar yang ditandai dengan warna pink atau merah muda. Yang pertama itu serin, memiliki gugus hidroksil yang membuatnya sangat polar. Yang kedua treonin, sama seperti serin, memiliki gugus hidroksil yang mengikat air. Yang ketiga ada sistein, memiliki gugus sulfhidril. Keunikan sistein adalah bisa membentuk jembatan disulfida yang penting untuk stabilitas struktur protein. Yang keempat ada asparagin, memiliki gugus amida yang polar namun tidak bermuatan. Yang kelima ada glutamin, mirip dengan asparagin tetapi memiliki rantai karbon yang sedikit lebih panjang. Jadi gugus R pada asam amino di gambar ini memiliki sifat polar, yaitu suka air atau hidrofilik karena mengandung atom-atom elektronegatif seperti oksigen, nitrogen, ataupun sulfur. Namun pada pH netral tubuh sekitar pH 7, gugus-gugus samping ini tidak membawa muatan listrik. Netral tidak positif maupun negatif. Sifat polar ini membuat mereka mudah membentuk ikatan hidrogen dengan air. Yang ketiga, asam amino mempunyai gugus R yang bermuatan negatif. Dua asam amino yang mengandung gugus R yang bermuatan total negatif pada pH 7 adalah asam aspartat dan asam glukamat. Masing-masing mempunyai tambahan gugus karboksil. Berikut adalah gambar strukturnya. Hanya ada 2 asam amino standar yang masuk ke dalam kategori ini, yaitu asam aspartat memiliki gugus R berupa 1 gugus metilen yang mengikat gugus karboksila, dan juga yang kedua asam glutamat memiliki struktur yang mirip dengan aspartat namun rantai karbonnya lebih panjang karena memiliki 2 gugus metilen sebelum mengikat gugus karboksilat. Yang keempat, asam amino mempunyai gugus R yang bermuatan positif atau basa. Asam amino yang mempunyai gugus R dengan muatan total positif pH 7 adalah lisin yang mengandung tambahan gugus amino kedua pada posisi di rantai alifatiknya. Arginin yang mengandung gugus guanidin bermuatan positif, dan histidin yang mengandung gugus imidazol yang mengion sedikit. Berikut adalah gambar strukturnya. Berbeda dengan kelompok bermuatan negatif sebelumnya, kelompok ini memiliki gugus fungsi pada rantai sampingnya yang cenderung mengikat ion hidrogen sehingga menghasilkan muatan positif pada kondisi tubuh normal. Di gambar ini terdapat struktur 3 anggota asam amino bermuatan positif, yaitu pertama lisin memiliki rantai samping alifatik karbon lurus yang cukup panjang yang di ujungnya mengikat gugus amino tambahan. Yang kedua ada arginin, memiliki rantai samping yang mengandung gugus guanidin di ujungnya. Gugus guanidin ini bermuatan positif kuat dan sangat stabil pada pH 7 netral. Yang keempat ada histidin, memiliki gugus fungsi berbentuk cincin yang disebut gugus imidazol. Uniknya histidin adalah satu-satunya asam amino yang memiliki nilai pKa mendekati pH netral tubuh. Artinya pada pH 7 histidin bisa bermuatan positif, mengion atau netral, membuatnya sangat fleksibel dan sering menjadi bagian penting dari situs aktif enzim untuk mempercepat reaksi kimia. Di dalam gambar ini juga terselip struktur prolin di sebelahnya lisin, namun prolin sebenarnya merupakan asam amino nonpolar alifatik, jadi tidak termasuk. Lalu berikut adalah reaksi spesifik asam amino. Yang pertama ada reaksi gugus karboksil. Gugus karboksil suatu asam amino dapat membentuk ester dengan adanya
alkohol. Berikut adalah gambar reaksinya. Gugus karboksil pada asam amino dapat bereaksi kimia dengan senyawa alkohol. Reaksi ini menghasilkan senyawa ester dan melepaskan molekul air H2 atau H2O. Dalam sebuah molekul protein, gugus karboksil suatu asam amino berikatan dengan gugus amino dari asam amino lainnya melalui ikatan peptida. Reaksi kondensasi ini menghasilkan ikatan peptida ditunjukkan oleh area lingkungan abu-abu berbayang yang menyambungkan asam-asam amino tersebut menjadi rantai panjang. Reaksi inilah yang mendasari bagaimana tubuh kita merangkai asam amino menjadi protein fungsional seperti otot, enzim, dan juga hormon. Selanjutnya ada reaksi gugus amina. Reaksi dengan HNO2, gugus amina dapat bereaksi dengan zat pengoksidasi kuat HNO2 untuk melepaskan N2 yang kemudian dapat ditentukan secara monomerik. Reaksi ini dipakai untuk perkiraan jumlah gugus amina yang terdapat pada asam amino, peptida atau protein. Berikut adalah strukturnya. Mekanisme reaksinya yaitu gugus amina pada asam amino dapat bereaksi dengan asam nitrit HNO2 yang bertindak sebagai zat pengoksidasi kuat. Hasil reaksinya yaitu reaksi kimia ini akan memutus gugus amina dan melepaskan gas nitrogen N2 serta menghasilkan produk sampingan berupa molekul air H2O dan ion hidrogen H+. Sisa kerangka asam aminonya sendiri berubah menjadi gugus hidroksi. Selanjutnya ada reaksi ninhidrin. Reaksi senyawa yang memiliki gugus amino dan gugus karboksilat bebas dapat bereaksi dengan ninhidrin membentuk produk yang berwarna biru ungu. Asam amino dan protein yang memiliki gugus amino dan karboksilat yang terikat pada A-karbon dan memberikan hasil positif pada tes ini. Asam amino yang memiliki gugus amino sekunder akan menghasilkan produk kondensasi yang berwarna kuning. Berikut adalah gambar reaksinya. Pertama yaitu reaksi ninhidrin dengan asam amino primer. Prosesnya yaitu dua molekul ninhidrin bereaksi dengan satu molekul asam amino standar yang memiliki gugus amina primer. Hasil reaksinya yaitu reaksi ini mengalami dekarboksilasi, melepaskan gas karbon dioksida, melepaskan aldehid, air, dan menghasilkan kompleks molekul bermuatan yang disebut blue-purple ion. Yang kedua, reaksi ninhidrin dengan asam amino sekunder atau prolin. Prosesnya yaitu molekul ninhidrin bereaksi dengan prolin. Prolin memiliki struktur unik di mana gugus aminanya terikat dalam cincin. Lalu hasil reaksinya, karena struktur cincin prolin yang kaku, molekul ini tidak bisa membentuk kompleks warna ungu seperti asam amino lainnya. Reaksi ini justru menghasilkan struktur kompleks berbeda yang disebut yellow product serta melepaskan CO2 dan H2O. Yang kedua ada protein. Yang pertama ada definisi protein. Protein merupakan makromolekul yang terdiri dari satu rantai polipeptida dan terkadang dua atau lebih polipeptida. Protein juga dapat ditemukan dalam setiap sel dan molekulnya terdiri dari unsur C, H, N, O, S, dan terkadang P, F, E, Z, N, dan juga CO. Berdasarkan jumlah asam amino yang menyusun polipeptida, peptida merupakan polipeptida yang tersusun atas kurang dari 50 asam amino. Sedangkan protein tersusun atas lebih dari 50 asam amino. Berikut adalah gambar dari struktur protein. Gambar tersebut mengilustrasikan proses hierarkis melipatnya protein dari sekedar urutan asam amino, yaitu primer, membentuk spiral lokal, sekunder, melipat menjadi bentuk 3D utuh, tersier, hingga bergabungnya beberapa rantai menjadi satu protein kompleks, yaitu quaterner. Selanjutnya ada jenis-jenis protein. Yang pertama,
berdasarkan komponen penyusunnya. Protein sederhana tersusun murni dari rantai asam amino tanpa adanya komponen tambahan lainnya. Jika protein ini dihidrolis, maka hanya akan menghasilkan asam amino. Yang kedua ada protein terkonjungsi. Protein terkonjungsi merupakan jenis protein yang selain mengandung rantai asam amino juga memiliki komponen non-protein yang dikenal sebagai gugus prostetik. Jika protein ini dihidrolis, maka akan menghasilkan asam amino dan senyawa organik atau anorganik. Contoh protein terkonjungsi adalah nukleoprotein dan lain-lain. Yang kedua, berdasarkan jenis konformasinya. Ada protein fibros dan juga protein globular. Yang fibros ini berupa paralel single axis yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam larutan garam. Contohnya adalah kolagen, rambut, kuku, dan juga kulit. Untuk yang globular memiliki bentuk spiral atau globular dan larut dalam sistem air. Contohnya adalah albumin dan juga lain-lain. Yang ketiga, berdasarkan fungsi biologis. Fungsi protein tergantung pada struktur protein, yaitu pertama, fungsi struktur. Bagian utama pada otot, rambut, kulit, kuku seperti kolagen yang berfungsi sebagai penopang untuk tulang dan kulit. Keratin yang terdapat pada kuku ataupun rambut. Kedua, fungsi transport, menghantarkan zat dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti albumin sebagai transporter nutrisi sedang seperti kalsium, seng, dan vitamin B6, hemoglobin sebagai pembawa zat besi sekaligus pengantar oksigen. Lalu fungsi regulasi berperan penting dalam segala proses reaksi biokimia dalam tubuh seperti enzim. Enzim digunakan di dalam tubuh dalam metabolisme pada proses pencernaan, pelepasan energi, perubahan nutrisi menjadi sumber bahan bakar, serta dalam penyusunan jaringan tubuh dan otot. Lalu hormon sebagai pembawa pesan dari satu bagian sel ke sel lain seperti insulin dan glukogen. Lalu fungsi antibodi atau imun mampu melindungi tubuh dari benda asing yang berupa bakteri atau virus. Lalu yang terakhir mengatur pH. Protein di dalam tubuh dapat menjaga kestabilan pH. Kondisi kelebihan dan basa dalam tubuh dapat menyebabkan koma. Selanjutnya ada uji atau reaksi. Yang pertama yaitu uji Biuret. Uji Biuret untuk protein secara kualitatif mendeteksi keberadaan protein dalam larutan dengan indikator warna, yaitu berwarna ungu tua seperti gambar di bawah dalam kondisi basah. Biuret NH2CO, NHCO, NH2 bereaksi dengan senyawa yang mengandung 2 atau lebih peptida berikatan membentuk kompleks berwarna ungu. Reaksinya adalah sebagai berikut. Yang kedua ada uji xanthoproteik. Uji xanthoprotein bertujuan untuk menunjukkan adanya inti benzen cincin fenil atau senyawa aromatik pada suatu sampel protein dan untuk mendeteksi asam amino yang mengandung inti aromatik seperti tirosin, triptofan, dan juga fenilanin dalam larutan protein. Hasil positifnya itu larutan berwarna oranye atau kuning tua menunjukkan adanya gugus aromatik. Lalu hasil negatifnya larutan tidak berwarna oranye atau kuning tua menunjukkan tidak ada gugus aromatik. Yang ketiga, uji ninhidrin. Uji ninhidrin ini untuk mengidentifikasi kandungan protein. Oleh sebab itu, pengujian ini juga dapat disebut sebagai uji ninhidrin protein. Hasil positif reaksi ninhidrin ditujukan dengan munculnya warna ungu kebiru-biruan yang membuktikan adanya protein. Hasil negatif tidak menunjukkan perubahan warna, menandakan tidak adanya protein. Yang keempat, uji lead sulfide atau timbal. Uji ini untuk mendeteksi asam amino yang mengandung sulfur, gugus SS pada sintein, dan gugus SH pada cysteine. Tes ini juga disebut tes timbal asetat karena reagen yang digunakan adalah timbal asetat. Hasil positifnya terbentuk endapan hitam yang menunjukkan adanya cystein atau cysteine dalam larutan seperti gambar di samping. Hasil negatifnya tidak adanya residu hitam yang menunjukkan tidak adanya cystein atau cysteine. Berikut adalah contoh gambar uji reaksinya. Berikut adalah beberapa referensi yang saya dan juga kelompok saya gunakan untuk membuat PPT ini.
Dan sekian, terima kasih. Mungkin cukup ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.